Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar mustalah hadis dari kitab Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan kitab ini. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa inna Allah ba'atha Muhammadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad bil huda dengan petunjuk wa dinil haqqi dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, agar Allah memenangkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Wa anzala 'alaihi al-kitaba wal hikmata, dan menurunkan kepadanya Alkitab dan hikmah. Fal kitabul Qur'an wal hikmatu sunnah. Alkitab itu adalah Al-Qur'an dan hikmah itu adalah sunnah, hadis-hadisnya. Liyubayyina lin-nasi man nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dengan tujuan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepadanya, dan semoga manusia berfikir dan memikirkan hal tersebut. Fayahtaduna wa yuflihuna, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi orang-orang yang beruntung. Fal-kitabu wa sunnatuhum al-asranil ladhani qamat bihima hujjatullahi ala ibadihi. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah beliau, keduanya merupakan sarana yang hujah Allah Subhanahu Wa Taala akan tegak di atas umat ini. Walladhani tambani alaihim al-ahkamu al-i'tiqadiyatu wal-amaliyatu ijaban wa nafya. Dan dengan keduanya hukum-hukum akidah dan hukum-hukum amalan itu bisa terbangun, baik yang diharuskan maupun yang tidak, baik yang itu ditetapkan dan yang dinafikan, semuanya terbangun di atas keduanya. Wal mustadillu bil Qur'an yahtaju ila nadharin wahid wa huwa an-nadhar fi dalalatin nas 'ala al-hukmi wa la yahtaju ila an-nadhari fi musnadihi li'annahu thabitun thubutan qat'iyyan bin naqlil mutawatir lafdhan. Orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran, maka hanya cukup satu saja konsepnya, yaitu melihat kepada dalalatul alfad, ya, apa yang ditunjukkan oleh lafalnya saja. Tidak perlu dan tidak membutuhkan meneliti tentang sanad-sanadnya, karena Al-Quran itu sudah tetap dengan subutan qat'iyan, dengan ketetapan yang sudah jelas gitu, dengan penukilan yang mutawatir. Derajat Al-Quran itu mutawatir. Ya, secara lafalnya, bukan secara makna, tapi lafalnya sudah mutawatir. Itulah yang difirmankan Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan az-dzikra dan kami juga yang akan menjaganya. Adapun wal mustadillu bis sunnati yahtaju ila nadharaini, adapun orang yang berdalil dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam butuh kepada dua hal. Yang pertama, an-nadharu fi thubutiha, perlu ngecek apakah benar ataukah tidak. Karena hadis-hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak selalu sahih. Ya. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak selalu sahih. Kemudian orang yang berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kedua perlu melihat ke dalalatul alfad, sebagaimana tadi di Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an langsung bisa ke yang kedua, tapi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Wa min ajli nadharil awwali uhtija ila wad'il qawanin wa qawaid yumayyizu biha al-maqbul min al-mardud bima yunsabu ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Karena dibutuhkannya konsep yang pertama yaitu melihat apakah benar ataukah tidak, apakah sahih ataukah dhaif, apakah benar ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, maka dibutuhkan konsep-konsep dasar atau rumus-rumus yang diketahui dengannya mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Dan para ulama rahimahumullah telah melakukan hal tersebut, telah membuat kaidah-kaidah tersebut dan dinamakan dengan mustalah hadis. Waqad wada'na fihi kitaban wasatan yashtamilu 'ala al-muhim min hadzal fanni hasbal manhajil muqarrar lisanatainil ula wa thaniyah min al-qismi tsanawi fil ma'hadil ilmiyah wa sammainahu mustalah al-hadis. Dan kami telah membuat buku juga ya, dengan buku yang ringkas dan mencakup ya. Ini pertengahan yastamil itu mencakup pada hal-hal yang penting dari ilmu mustalah hadis ini sesuai dengan kurikulum tahun pertama dan tahun kedua dari sekolah SMP kalau nggak salah di Ma'had Ilmi. Dan kami beri nama buku ini dengan mustalah hadis. Waqad ja'alnahu qismaini dan kami telah bagi buku ini menjadi dua. Al-qismul awal yatadammanu muqarrar as-sanah al-ula wal qismul tsani yatadammanu muqarrar as-sanati tsaniyati. Telah kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah eh, kurikulum tahun pertama, maksudnya semester pertama, dan kedua kurikulum semester kedua. Wallahu as'alu an yaj'ala ilmana khalisan atau amalana khalisan liwajhihi. Kami berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kami ikhlas karena wajahnya, muwafiqan limardatihi, ya, sesuai dengan keridhaannya, nafi'an li ibadihi, bermanfaat untuk para hambanya. Innahu jawadun karimun dan Allah uh, maha dermawan dan maha pemurah. Baik, al-qismul awalu min kitabil mustalah hadis. Bagian pertama. Sekarang mustalah hadis. Kita akan membahas tentang pengertiannya dan apa fungsi mengetahuinya. Baik, yang pertama mustalah hadis itu adalah pengertiannya ilmun yu'rafu bihi halar rawi wal marwi min haitsul qabuli war raddi. Ada tiga konsep ilmu. Kedua, dengan ilmu tersebut diketahui keadaan seorang rawi dan keadaan suatu matan. Ya, marwi itu artinya matan. Marwi ini artinya matan. Yang dengan mengetahui tersebut, diketahuilah apakah suatu hadis itu diterima ataukah suatu hadis itu ditolak. Ini adalah pengertian mustalah hadis. Faidatuhu, faidahnya adalah ma'rifatu ma yuqbalu wa yuraddu minar rawi wal marwi. Kalau sudah punya ilmu tersebut, maka dia akan tahu dapat buahnya, yaitu tahu mana hadis yang diterima, mana hadis yang tidak diterima. Ya, baik dari sisi matan maupun baik dari sisi rawinya maupun dari sisi matannya. Apa yang berpenyakit dalam sanad dan matan dia akan tahu. Baik. Sekarang pertanyaan yang pertama adalah hadis, khobar, asar, dan hadis qudsi. Apa pengertiannya ini? Ya, istilah-istilah ada istilah hadis, khobar, asar, dan hadis qudsi. Al-hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Hadis itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Dan kata para ulama sifat ini ada dua, ya sifat khuluqiyah, sifat akhlak beliau, dan sifat khalqiyah, sifat fisik beliau. Ini dinamakan hadis. Kalau khobar, ya bimaknal hadis. Ya, kadang khobar itu artinya hadis. Sebagaimana penulis kitab Min Atyabil Minah fi Ilmi Mustalah, hadis itu diibaratkan dengan khobar. Ya. Khobar marfu, khobar mauquf, khobar sahih, khobar dhaif. Gitu.
Fayu'rafu bima sabaqa fi ta'rifil hadis. Kalau dimaksudkannya dengan makna hadis khobar ini, maka pengertiannya sebagaimana yang telah lalu, yang baru saja kita sebutkan. Tapi ada juga pendapat kedua, waqilal khabaru ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi fayakunu a'ammu minal hadis wa ashmal. Ada juga pendapat kedua yang mengatakan bahwa khobar itu lebih luas cakupannya daripada hadis. Kalau hadis itu hanya untuk Nabi, kalau khobar itu untuk Nabi dan untuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat misalkan juga disebut khobar. Wallahu alam. Kemudian al-athar. Athar ma udhifa ila as-sahabi awit tabi'i. Kalau athar itu yang dinisbatkan kepada sahabat atau tabi'i. Waqad yuradu bihi ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan fayuqal wa fil athari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang kata athar ini juga dimaksudkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika setelah kata athar itu ada kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada sebuah asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya pada sebuah hadis gitu. Baik. Kita sudah tahu hadis, khobar, dan athar. Kemudian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah marawahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Rabbih Ta'ala wa yusamma aidan al hadis ar-Rabbani atau hadis al-Ilahi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan terkadang dinamakan dengan hadis Rabbani dan terkadang dinamakan dengan hadis Ilahi. Berarti namanya ada satu, ada dua, ada tiga. Misaluhu, contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih ta'ala annahu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Anna inda dhanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Ya, Allah bersama seorang hamba ketika seorang hamba mengingat Allah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di jiwanya, di batin, maka Allah akan mengingatnya di jiwanya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia menyebut namaku di suatu kelompok orang, ya, maka Allah akan menyebut di suatu kelompok yang lebih baik daripada kelompok mereka. Ini contoh hadis qudsi. Wa martabatul hadis qudsi bainal Quran wal hadis an-nabawi. Kemudian kita akan membahas tentang kedudukan hadis qudsi antara Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini ada 3 hadis qudsi, 2 Quran, 3 hadis Nabi. Ini kita akan membahas tentang perbedaan-perbedaannya. Al-Quranul Karim yunsabu ilallahi ta'ala lafdhan wa ma'na, wal hadis an-nabawi yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lafdhan wa ma'na, wal hadisul qudsi yunsabu ilallahi ta'ala ma'nan la lafdhan. Ya. Kalau Al-Quran itu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 2, yaitu lafal dan maknanya. Kalau Al-Quran lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi, maka yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah lafal dan maknanya juga. Lafal dan maknanya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau hadis qudsi, maka yang dinisbatkan kepada Allah adalah makna dan dinisbatkan kepada Nabi adalah lafal. Jadi ngambil sebagian-sebagiannya, seakan-akan ini Al-Quran, kemudian ini hadis, ya, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada al-hadis al-qudsi. Ya, ngambil maknanya hampir sama seperti Quran dinisbatkan kepada Allah. Ngambil lafalnya sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi lafal. Ya, jadi pecahan gitu. Baik.
Walidzalika la yata'abbadu bitilawatihi. Oleh karena itu hadis qudsi ini nggak bisa digunakan untuk sholat. Ya, dibaca ketika sholat nggak bisa. Kemudian hadis qudsi ketika baca satu huruf nggak seperti baca Quran yang satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Wala yukra'u fi sholati, nggak bisa dibaca ketika sholat. Walam yasul bihi tahaddi, ya. Walam yungkol bit tawatur, ya. Dan tahaddi, Allah alam di sini apa makna kata tahaddi? Nanti kalau kita cari dulu. Walam yungkol bit tawatur, dan hadis qudsi itu tidak dinisbatkan sebagaimana Quran yang mutawatir. Ya. Bal minhu ma huwa sahih wa dhaif wa maudhu. Dan hadis qudsi itu enggak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Ini hadis qudsi. Jadi ketika kita bayangkan hadis qudsi, kita harus mikir ini masih sahih, dhaif, apa maudhu, masih ada pikiran tersebut. Kalau Quran semuanya sudah benar-benar sahih. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya setelah kita membahas hadis, khobar, athar, dan hadis qudsi, kita membahas tentang aqsamul khobar bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Hadis apabila dilihat dari sisi bagaimana sampainya kepada kita. Ya, hadis itu terbagi menjadi 3 pembagian. Dari sisi sahih dhaif, dari sisi siapa yang berbicara, nanti ada namanya sendiri, dibedakan, dan bagaimana sampainya kepada kita, pada kita, atau yang disebut dengan jalan periwayatan. Dan inilah yang akan dibahas di sini. Aqsamul khabar bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Baik. Ada hadis mutawatir. Tulis di sini, maka di sini ada 2 mutawatir. Ya, ta'rifuhu wa aqsamuhu ma'at tamsil wa ma yufiduhu. Jadi ada 3 pembahasan terkait mutawatir. Ya, berarti di sini nanti antum tulis 1, 2, 3 faedahnya apa. Mutawatir itu adalah marwahu jama'atun yastahilu fil adati an yatawata'u 'alal kadhib wa asnaduhu ila syai'in mahsusin. Syaratnya ada 4 di sini. Diriwayatkan oleh kelompok rawi yang banyak. Jadi rawinya banyak sekali setiap tabaqah, setiap masa itu banyak. Yang kedua, mustahil mereka itu sepakat. Ya, mustahil mereka itu bersepakat. Jadi kalau zaman sekarang kan bisa sepakat dengan WA, dengan alat-alat telekomunikasi. Tapi pada zaman dahulu nggak ada kayak gini. Kemudian nggak mungkin sepakat di atas kedustaan. Ini gabungan dari sini. Kemudian yang ketiga, sandaran kabarnya adalah maksus. Apa artinya? Maksudnya adalah sami itu aku mendengar, sami'na kami mendengar, ro'a itu kami melihat, aku melihat, ro'aina kami melihat. Kemudian eh, haddatsana, haddatsani, ini adalah sandaran kabar dengan maksus. Artinya aku melihat, berarti mata kepalanya, aku mendengar berarti telinganya langsung gitu. Tidak kalau katanya an atau dari, bisa jadi dia mendengar dari orang lain. Wallahu alam. Baik, itu dari sisi pengertian. Ya, dilihatkan banyak orang, nggak mungkin mereka sepakat untuk berdusta, dan sandaran kabarnya adalah sesuatu yang maksus. Isi, pendengaran atau penglihatan atau indera yang mereka dapatkan, indera penciumannya atau indera perabanya, sebagaimana hadis Anas bin Malik tentang bau wangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau lembutnya telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kemudian yang kedua, Pak, wa yang qasimu ilal qismaini. Terbagi menjadi 2, yaitu mutawatir lafdhan wa makna dan mutawatir makna faqat. Ya, jadi mutawatir makna dan lafaz seperti Al-Qur'an, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya juga, ya. Tapi kalau di sini mutawatir dari Nabi, ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafalnya itu benar-benar dari Nabi, nggak diriwayatkan secara makna. Ada juga mutawatir secara makna. Mutawatir secara makna.
Baik, kita lihat di sini mutawatir lafdzan wa makna. Dua-duanya ada. Ya, lafad dan makna ada. Mata faqar ruwatu fihi ala lafzihi wa maknahu. Yaitu para rawi sepakat dalam meriwayatkan hadis ini dari sisi lafal dan maknanya. Mereka nggak berselisih dari sisi lafalnya. Dan apabila sudah ada secara lafal mutawatirnya, maka otomatis maknanya sama. Ya, karena lafalnya sama, nggak mungkin maknanya berbeda. Contohnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaknya dia siapkan kedudukannya di neraka. Hadis ini telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari sitina sahabiyan, 60-an sahabat meriwayatkan hadis ini. Minhum al-asyaratul mubassaruna bil jannati. Di antara 60 tersebut ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga juga ikut meriwayatkan. Warwahu an haula'i khalqun katsirun, dan meriwayatkan dari para sahabat tersebut banyak orang. Banyak tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, kemudian tabi'in dan seterusnya. Lafalnya sama, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik. Kemudian ada mutawatir makna, yaitu mattafaqa fihi ruwatu ala makna kulliyin wan farada kullu hadisin bima'nahul khas, ya. Jadi para rawi ini sepakatnya dari sisi maknanya, dari konsepnya atau beritanya. Berita yang dibawa itu sama, tapi masing-masing punya lafal sendiri-sendiri. Contohnya adalah hadis tentang syafaat. Ya, lafalnya beda-beda. Nanti ada syafaat, Allah akan mengeluarkan, atau masing-masing akan memberikan syafaat. Kemudian hadis mas ala al-khufaini, ada yang mengatakan Nabi memerintahkanku untuk mengusap sepatu ketika safar. Dan juga Nabi memberi waktu ketika mengusap khuf, bagi yang musafir itu 3 hari 3 malam, bagi yang mukim itu sehari semalam. Itu kan semuanya membahas tentang mas alal khufaini, mengusap sepatu atau mengusap khuf. Tapi lafaznya beda-beda. Itu disebut dengan mutawatir makna. Konsepnya adalah mutawatir makna. Kemudian di sini ada bait syair, mimma tawatara hadithu man kadzaba wa man bana lillahi baitan wahtasaba wa ru'yah wa ru'yatu syafa'ah wal haudi wa mashi 'alal khuffaini wa hadhi ba'du. Di antara hadis-hadis yang mutawatir itu adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Ada hadis yang membana lillahi baitan lillahi. Ya, barang siapa yang membangun rumah untuk Allah, masuknya masjid, akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Ada yang pembahasan tentang ru'yah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian hadis tentang syafaat, kemudian hadis tentang telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis tentang mengusap khuf. Ini adalah 6 hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Dan ini sebagiannya saja. Baik, kemudian wal mutawatir bi qismaihi yufidu, dan hadis mutawatir dengan dua jenisnya tadi memberikan manfaat. Al ilmu wa huwa al qat'u bi sihhati nisbatihi ila man naqala anhu atau man nuqila anhu, yaitu ilmu dengan pasti bahwa penisbatan ini kepada orang yang mengatakan itu benar. Penisbatan hadis ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu benar, ya. Jadi disebut fungsi pertama. Jadi kita yakin bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam benar-benar membahas ini, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam benar-benar mengatakan hal ini. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bima dalla alaihi bitasdiqihi in kana khabaran wa tadbiqihi in kana talaba. Yang kedua fungsinya adalah dari hadis mutawatir ini adalah mengamalkan. Dari sisi apa? Dari sisi pembenaran. Kalau itu kabar. Kalau itu sebuah kabar seperti syafaat, seperti haud, seperti melihat Allah Subhanahu wa taala, ini kabar.
maka kita membenarkan besok kita akan melihat Allah SWT. Besok akan ada syafaat. Besok akan ada haud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meyakini itu dengan seyakin-yakinnya. Adapun kalau itu bentuknya amalan, maka kita melakukan. Ya, apabila wajib ya kita amalkan secara wajib. Kalau itu sunnah, ya amalkan. Allahu a'lam. Baik, kemudian bagian kedua adalah hadis ahad. Jadi di sini tadi kita menggambarkan ada hadis mutawatir, di sini ada hadis ahad. Dan hadis ahad ini nanti terbagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, aziz, dan gharib. Ya, jadi kita lihat di sini. Hadis ahad pengertiannya aqsamuha bi'tibari turuqi ma'at tamtsil, ya, macam-macamnya. Tadi kita sebutkan ada masyhur, aziz, dan gharib. Kemudian aqsamuha bi'tibari rutbati ma'at tamtsil. Macam-macamnya dari sisi kekuatannya atau derajatnya, kemudian ma tufiduhu apa efeknya. Kalau tadi hadis mutawatir kita pastikan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua kita amalkan. Apabila itu kabar kita benarkan, apabila itu berupa perintah maka kita laksanakan. Baik, ahad pengertiannya itu adalah ma siwa mutawatir. Hadis yang bukan mutawatir. Mudah kan pengertiannya ya? Yang bukan mutawatir. Baik, ini sangat simpel sekali pengertian dari beliau dan itu sudah sangat mencukupi. Kemudian yang wa yang qasimu bi'tibari turuqi ila salasati aqsa masyhur, aziz, dan gharib. Ini dihafalkan, masyhur, aziz, dan gharib dihafalkan. Baik, masyhur marwahu salasatun fa aksar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ataupun lebih dalam setiap tobakohnya. Walam yablug haddat tawatur, dan tidak sampai derajat mutawatir. Contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salim al-muslimuna ala lisanihi wa yadihi. Hadis ini disebut para ulama sebagai hadis yang masyhur. Ya, tiap tobakohnya ada 3 rawi atau lebih. Kemudian hadis aziz yaitu marwahu isnani faqat, yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi saja. Contohnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, maupun manusia seluruhnya. Ini hadis aziz disebutkan dan dikategorikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau ya. Di dalam kitab agak lupa namanya. Kitab mustalah beliau ya, Ibnu Hajar punya kitab mustalah dan memberikan contoh tentang hadis aziz dengan hadis ini. Baik, kemudian hadis yang gharib yaitu marwahu wahidun faqat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Jadi ada 3 nama, masyhur, atau kita pakai 3 gini ya. Masyhur, aziz, gharib. Masyhur itu 3 atau lebih rawinya. Kalau aziz cuma 2, kalau gharib cuma 1. Ya, itu cara menghafalkannya. Contohnya hadis gharib adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis gharib. Kenapa? Fa innahu lam yarwihi an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa alasannya kok hadis gharib? Karena nggak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja. Dari kalangan sahabat hanya Umar. Wala an Umar illa Alqamah bin Abi Waqqas, dan dari Umar hanya satu yaitu Alqamah bin Abi Waqqas, dan dari Alqamah hanya satu yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi hanya satu yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, masing-masing satu-satu. Ya, generasi ke generasi satu-satu. Wa kulluhum minat tabi'in, dan semuanya mulai dari Alqamah bin Abi Waqqas, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, semuanya adalah tabi'i. Tsumma rawahu an Yahya khalqun katsirun, kemudian meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari banyak orang, banyak rawi.
Baik, ini dari sisi macamnya, berapa jumlah sampainya kepada kita. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Kalau masyhur itu 3 atau lebih, kalau aziz itu 2, kalau gharib itu 1. Kemudian jim wa yang qasimu bi'tibari rutbati ila khamsati aksam. Kalau dari sisi derajatnya, tingkatannya, maka itu menjadi 5. Ya, menjadi 5. Baik, kita agak kembali ke atas yang tadi kita sebutkan grafiknya. Ya. Jadi di sini Syekh Utsaimin membahas ahad ini digabungkan menjadi hadis sahih atau dhaif. Ya, digabungkan ke situ. Jadi hadis ahad korelasinya ke hadis sahih atau dhaif. Karena sahih atau dhaif itu hanya berlaku untuk hadis ahad saja. Adapun hadis mutawatir pasti sahih. Tadi kita sebutkan pasti sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut mutawatir. Ya, adapun hadis ahad ada dhaif, ada sahih dan lain sebagainya. Baik, maka di sini ada 5. Yang pertama sahih lidzatihi, yang kedua sahih li ghairihi, yang ketiga hasan lidzatihi, kemudian yang keempat hasan li ghairihi, dan yang kelima dhaif. Berarti ini 1 sahih lidzatihi, 2 sahih li ghairihi, 3 hasan lidzatihi, 4 hasan li ghairihi, dan 5 dhaif. As-sahihu lidzatihi, sahih lidzatihi itu apa? Marwahu adlun tamud dhabti bisanadin muttasil wa salima minasyududi wal illatil qadihati. Syaratnya ada 5. Diriwayatkan oleh rawi yang adil. Rawi adil itu rawi yang tidak kafir, dia bisa dipercaya gitu mudahnya. Kemudian yang kedua tamud dhabti, hafalannya itu 95% sampai 100%. Hafal mungkin. Kemudian yang ketiga sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung terus, gak ada yang terputus. Kemudian yang keempat tidak ada syadnya. Syad nanti juga akan diterangkan oleh beliau pastinya. Kemudian yang kelima tidak ada illah penyakit yang mencacat hadis tersebut. Ini disebut dengan sahih lidzatihi. Contohnya adalah ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan maka dia akan difaqihkan dalam agama. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ta'rifu sihhatil hadis bi umurin salas. Ya. Dan hadis itu diketahui sahih dengan 3 cara. Yang pertama, an yakuna fi musannafi iltazama fihi sihhah idza kana musannifuhu mimman yu'tamadu qawluhu fit tashihi ka sahihai Bukhari wa Muslim. Kita tahu sebuah hadis itu sahih lidzatihi atau enggak. Cara pertama adalah dengan mengecek dari mana sumber hadis ini, referensi utamanya. Oh, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maka bisa dipastikan itu hadis sahih. Kenapa? Karena musannifnya itu yu'tamad ala qawlihi. Penulis 2 kitab tersebut kalau sudah mengatakan sahih, para ulama mengatakan hadisnya sahih. Gak ada yang ragu. Ya, ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau di 2 kitab tersebut pasti sahih. Kemudian yang kedua an yanussa ala sihhatihi imamun yu'tamad qawluhu fi tashihi wa lam yakun ma'rufan bitasahul fihi. Yang kedua ada perkataan dari seorang ulama yang dipercaya ucapannya bahwa sebuah hadis itu sahih misalkan. Hadis ini merupakan hadis sahih dan ternyata ulama tersebut bisa dipercaya dan bukan termasuk orang yang tasahul, bermudah-mudahan dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis. Jadi syaratnya adalah ulama dipercaya. Kemudian yang kedua adalah tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan. Baik. Kemudian yang ketiga an yungdar fi ruwatihi wa turuq wa tariqati takhrijihim lahu. Fa idza tamat fihi syurutus shihhah hakama bi shihhatihi. Ya, yang ketiga adalah melihat dari para perawi hadisnya. Apabila terpenuhi 5 syarat tadi,
orangnya adil, hafalannya kuat, sempurna, kemudian dengan sanad yang muttasil, bersambung, tidak ada syadz dan tidak ada penyakit yang mencacat hadis, maka hadisnya sahih. Berarti ada 3 cara. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kedua diucapkan oleh seorang ulama yang ahli dan dia bukan orang yang bermudah-mudahan. Kemudian yang ketiga, eh, kita lihat dari sisi rawi-rawinya, kalau semuanya terpenuhi syaratnya maka menjadi hadis sahih lidzatihi. Baik, kemudian ada sahih li ghairihi, ya, yaitu al hasan lidzatihi idza ta'addadat turuquhu. Hadis sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan kalau jumlahnya banyak, bisa saling mendukung, kuat 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 kuat, jadinya sahih li ghairihi. Gitu. Apa hadis hasan nanti akan disebutkan oleh Syekh apa itu hadis hasan li dzatihi. Baik, contohnya dulu di sini yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi memerintahkan agar yujahiza jaishan. Nabi memerintahkan Abdullah bin Amr bin As untuk mensiapkan pasukan fanafadat al-ibil, ya, eh, ya, fanafadat maka habislah onta dari sedekah. Nah, fanafadat al-ibil maka ontanya habis. Onta untuk tunggangan itu udah nggak ada lagi, kendaraannya sudah habis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibta atau ya ibta alaina ibilan biqalais min qalais sadaqah ila mahalliha. Tolong beli dari onta-onta sedekah. Wallahu a'lam. Tolong beli dari onta-onta sedekah. Maka ya'khudul ba'ir bil ba'iraini wassalasa. Maka eh, satu onta bisa diganti dengan 2 onta. Ya, satu onta untuk membeli 2 onta atau 3 onta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalannya Muhammad bin Ishaq dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari jalannya Amr bin Shu'aib dan kullu wahidin min tariqaini bin firadihi dan masing-masing jalan Muhammad bin Ishaq dan Amr bin Shu'aib ini derajatnya hasan jalannya. Sehingga dengan 2 ini digabungkan kekuatannya Muhammad bin Ishaq dan Amr bin Shu'aib menjadi hadis sahih li ghairihi. Ya, ini contohnya ya. Baik, wa inna ma sumiya sahihan li ghairihi li'annahu law nadhara ila kulli tariqin bin firadin lam yablugh rutbata sihhah falamma nadhara ila majmu'ihima qawiya hatta balagha. Kenapa kok dinamakan sahih li ghairihi? Sahih dengan selainnya. Maksudnya apa? Maksudnya karena kalau dilihat masing-masing dari jalannya masing-masing Muhammad bin Shu'aib, Muhammad bin Ishaq dan Amr bin Shu'aib itu masing-masing hasan. Tapi ketika dilihat dari kedua-duanya dilihat semuanya, oh ada riwayatnya Amr bin Shu'aib, ada riwayatnya Muhammad bin Ishaq. Maka ya sudah jadi sahih li ghairihi. Baik, ada juga hasan li dzatihi. Hasan lidzatihi ma rawahu adlun khafifut tabat bisanadi muttasil wa salima minasyudud wal illatil qadiyah. Ini hasan lidzatihi itu sama dengan sahih lidzatihi, yaitu diriwayatkan oleh rawi yang adil dengan sanad yang muttasil, tidak ada syadz dan tidak ada ilah yang mencela. Bedanya cuma satu, di khafifud dabat. Ini syarat kelima beda sendiri, yaitu hafalannya lebih rendah daripada hafalan rawi-rawi hadis sahih. Ya. Walaysa bainahu wa baina sahih lidzatihi farqun siwa isyarat tamamud dabat fi sahih dunahu. Ya. Perbedaannya cuma di khafifud dabat ini. Perbedaannya. Ya. Kata Syekh tidak ada perbedaan dengan sahih lidzatihi kecuali dipersyaratkan kesempurnaan hafalannya saja. Baik, contohnya adalah hadis miftahus shalah tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Pembuka sholat itu adalah atau kunci sholat itu adalah bersuci. Yang membuat haram
sholat adalah takbir. Maksudnya membuat haram dari segala hal yang tadinya halal. Kemudian yang membuat hal dari sesuatu yang telah diharamkan dalam sholat, makan, minum misalkan, itu dengan salam. Itu adalah hadis ini, hadis hasan. Wa min madhanil, atau ini disebut hasan lidzatihi. Hasan lidzatihi karena rawi-rawinya khafifud dhabt. Baik, wa min madhanil hasani, di antara tempat-tempat yang kemungkinan kita temukan hadis hasan adalah marwahu Abu Dawud munfaridan bihi qalaha Ibnu Shalah. Di antara hadis hasan adalah ketika sebuah hadis hanya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud saja, nggak ada imam lain yang meriwayatkan. Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah nggak ikut meriwayatkan. Begitu juga Bukhari, Muslim, maka biasanya itu hadis hasan. Baik, kemudian hasan li ghairihi. Tadi kita sebutkan bahwa sahih li ghairihi itu kata hadis hasan jika banyak jalannya. Nah, hadis hasan li ghairihi ini juga hadis dhaif kalau banyak jumlahnya. Ad-dhaif idza ta'addada turuquhu. Ya, ala wajhin yujbar ba'duha ba'dan. Tapi dengan catatan antara yang satu dan yang lain saling menguatkan. Bihaitsu la yakunu fiha kadzabun wala muttaham bil kadzib. Yang mana hadis-hadis tersebut tidak ada rawi yang pendusta atau tertuduh berdusta. Ya, maka menjadi hadis hasan li ghairihi kalau banyak, ya. Jadi enggak semua hadis dhaif banyak kemudian saling menguatkan, enggak. Harus hadis-hadis yang memang bisa saling menguatkan. Dan itu dipelajari secara lebih mendalam di ilmu mustalah lanjutan. Baik, contohnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza madda yadayhi fi du'ai, Nabi apabila memanjatkan doa ketika berdoa, lam yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu. Tidak menurunkan kecuali sampai beliau mengusap wajahnya dulu. Ya, maka ketika beliau berdoa, diusapkan wajahnya. Makanya kita lihat ada orang-orang yang mengamalkan hadis ini. Setelah berdoa dia mengusap wajahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan di Kitab Bulughul Maram walahu syawahid inda Abi Dawud wa ghairihi, dan punya pendukung di dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya, wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadisun hasan. Dan dengan seluruhnya maka hadis tentang mengusap wajah ketika sholat ini hadis yang hasan, ya. Bahkan Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan nggak apa-apa, nggak perlu diingkari juga kalau ada orang yang mengusap wajahnya setelah berdoa. Ya. Wa inna ma sumiya hasanan li ghairihi, dinamakan hasan li ghairihi li'annahu law nudira ila kulli tariqin bin firadin. Karena kalau kita lihat dari jalannya masing-masing sendiri-sendiri, lam yablugh lurut batal hasan, enggak sampai derajat hasan. Falamma nudira ila majmu'i turuqihi, tapi ketika kita melihat dari keseluruhan jalannya, qawiyah hatta balaghaha, ya, menjadi kuat dan sampai derajat hasan. Baik. Kemudian ad-dhaif. Dhaif adalah ma khala an syurutis sahih wal hasan. Yaitu sebuah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat hadis hasan dan hadis sahih. Ya, 5 syarat itu ada hilang satu saja, maka tidak mencapai derajat hadis hasan atau sahih. Contohnya adalah ihtarisu minan nas bisu'idzan. Ihtarisu minan nas bisu'idzan. Wallahu alam, artinya hindarilah dari manusia dari buruk sangka. Wallahu alam. Baik. Di antara tempat-tempat yang ditemui hadis dhaif adalah man farada bihil Uqaili au Ibnu Adi atau Khatib Al-Baghdadi atau Ibnu Asakir di kitab tarikhnya, atau Ad-Dailami di Musnad Firdaus, atau At-Tirmidzi wal Hakim di Nawadiril Usul. Kemudian wa huwa ghairu sahib as-sunan. Tapi ini At-Tirmidzi ini bukan yang pemilik kitab Sunan At-Tirmidzi, ya. Begitu juga Al-Hakim Ibnu Jarud di dalam kitab tarikhnya. Ini adalah kitab-kitab ditemui hadis dhaif di sana. Maka kalau ada orang yang mengatakan riwayat
Ad-Dailami di Musnad Firdaus, maka perlu dicek karena di situ banyak hadis dhaifnya gitu. Wallahu a'lam. Dan begitu juga di yang lainnya. Uqaili, Ibnu Adi, ini kitab-kitab yang di sana beliau membahas tentang rawi-rawi dhaif. Wallahu a'lam. Baik. Kita tambah sedikit lagi. Wa tufidu akhbar al-ahad siwad dhaif. Ya. Wa tufidu akhbar ahad siwad dhaif. Hadis-hadis ahad selama itu tidak dhaif memberikan faedah. Yang pertama, adzannu prasangka. Ya, wa huwa rujhanu sihhah nisbatuha ila man nuqilat anhu wa yakhtalifu dzalika bihasabi maratibiha as-sabiqati wa rubbama tufidul ilm idza ihtafat bihal qara'in wa syahidat bihal usul. Ya. Faedah pertama adalah prasangka bahwasanya benar penisbatannya kepada yang mengatakan. Jadi kita berprasangka kuat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis tersebut, ibaratnya seperti itu. Dan prasangka ini sesuai dengan tingkatannya masing-masing yang tadi kita sebutkan ada 5 tadi. Selama tidak dhaif ya. Sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Sahih lidzatihi beda prasangka kita dengan sahih li ghairihi. Kemudian sahih li ghairi beda dengan hasan lidzatihi. Hasan lidzatihi berbeda dengan hasan li ghairihi. Dan bisa jadi memberikan fungsi ilmu yaitu kepastian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengucapkan hadis tersebut selama ada korinah-korinah. Baik, kemudian yang kedua, al-amalu bima dalat alaihi bitasdiqihi in kana khabaran wa tadbiqihi in kana talaban. Sama dengan hadis mutawatir ya. Diamalkan dengan cara dibenarkan kalau itu berupa kabar dan diamalkan secara amal perbuatan atau ucapan apabila itu berkaitan dengan perintah. Baik. Amal dhaif fala yufidu dhan walal amal. Adapun hadis dhaif maka tidak ada prasangka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak ada. Mungkin Nabi benar-benar mengatakan itu enggak ada. Itu di hadis dhaif enggak ada. Dan tidak dari sisi amalan kita enggak beramal dengan hadis dhaif ya. Wala yajuzu i'tibaruhu dalilan wala dzikruhu ghaira makrun ya. Dan tidak boleh digunakan sebagai dalil ya. Tidak boleh disebutkan dengan secara mutlak Nabi bersabda nggak boleh. Kecuali dengan mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dhaif. Dalam artian kita nggak meyakini ini perkataan Nabi, tapi ada sebuah riwayat gitu. Tentu ini lebih baik daripada hanya mengatakan si fulan berkata. Makanya di sini nanti ada pembahasan penjelasan tentang hadis dhaif di dalam targhib wa tarhib. Ada motivasi dan zajar atau apa ya, targhib wa tarhib ya. Motivasi dan peringatan itu kadang digunakan hadis dhaif ya. Faqad sahula fi dzikrihi jama'atun bi salasati syurut. Sebagian ulama menyebutkan hadis-hadis dhaif tapi dengan 3 syarat dan akan kita sebutkan atau kita akan lanjutkan di pembahasan besok insyaallah. Semoga yang sedikit ini berbarokah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.